for a number of years now. So the program started, either was it 2022? So we've been running for 4 years now, and so we're really interested in hearing about, as well as the solar power water pump, understanding your regional development plans and your local level plans, and what changes have been made because of the program. Program dan inisiatif untuk program ini setelah berlangsung selama beberapa tahun, sekitar 4 tahun sejak 2022, dan memang terdiri dari solar panel dan juga ada program-program di tingkat lokal lainnya. Dan bagaimana perubahan-perubahan yang sudah terjadi juga selama tahun tersebut. And this is the last year of the program, so sadly it will be coming to an end this time next year. So we're also really interested in understanding the long-term sustainability of our work, so looking forwards to the future and hearing about what you'll be doing next, and thank you for talking to some of those ideas in your presentation as well. Dan karena tahun ini adalah tahun terakhir untuk program tersebut, kami pun menantikan untuk mendengarkan bagaimana rencana keberlanjutan di masa depan, apa yang akan dilakukan. Jadi terima kasih atas gagasan yang tadi dipaparkan dalam presentasinya. So thanks once again for having us here today. I will hand over to you in a moment for some of the discussion, if you've got some questions. And also thank you for the very strong coffee. I think it's needed after that site visit, so much appreciated. Terima kasih, dan saya menantikan untuk diskusi pada hari ini. Juga terima kasih atas kopinya yang cukup tepat membantu untuk tetap berjaga. Oke, terima kasih Pak Kaban, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari OPD yang sudah menerima kami dalam kunjungan hari ini. Dan pada kesempatan ini sebenarnya kami juga selain membawa tim UKFCBO dan kedutaan pemilihan pompa air, ingin menggali lebih dalam sebenarnya seperti apa keberlanjutan yang akan nanti dikerjakan oleh pemerintah Samosir. Sebenarnya ini ada satu bagian, tapi tentu saja inisiatif dari Pemda Samosir ini tentu akan bergulir ke depan, dan tentu saja mungkin kalau tidak dalam konteks UKFCBO, kami dari OPNL juga akan terus menggali apabila ada potensi-potensi lain ke depan, baik dari pendanaan dari pihak lain yang tentu saja bisa merespons kebutuhan dari Samosir. Tadi soal restorasi, saya pikir ini bisa menjadi catatan juga, karena tentu saja kita program LCD ini bekerja sama dengan BPDLH. Nah, BPDLH itu punya mekanisme pendanaan untuk program konservasi hutan ataupun restorasi dalam konteks yang lain, yang berbeda. Nanti kami akan menggali kesempatan untuk berdiskusi dengan BPDLH apabila ada pendanaan yang mekanismenya bisa disalurkan dari BPDLH untuk difokuskan kepada restorasi hutan di sini. Mungkin itu pendalaman dari saya, dan karena perjalanan ini juga bagian daripada review dari UKFCBO terkait program LCDI di seluruh Indonesia, dan pada kesempatan ini juga Jujur dan Bu Ida mungkin ada beberapa pertanyaan untuk berdiskusi bagaimana tindak lanjut dan mungkin apa yang dirasakan dan bagaimana impact dari program yang mungkin bisa mereka catat gitu ya, untuk dijadikan pembelajaran di sana. Mungkin itu dari saya. Baik, mungkin saya tidak perlu perkenalan lagi Bapak, Pak Kaban, Pak Ricardo dan BPD yang lain. Kami mungkin bisa langsung masuk ke dalam question and answer yang tadi pertanyaan. Jadi kita tadi pagi kan sudah melihat langsung pompa air, lalu kemudian reservoir, dan juga bertemu dengan komunitas, bertemu dengan stakeholders langsung di lapangan. Yang pertama tadi saya dari Jujur lihat langsung adalah terkait barangnya sendiri. Kita tadi mendengar sudah banyak komitmen, akan ada komunitas, akan ada dibuat
pemerintah perangkat desa akan membuat lembaga quote-unquote, lalu kemudian akan ada pembayaran setiap bulan, iuran, pemilihan siapa yang menjadi trainer dari 2 tambah 5 menjadi 7 begitu ya Pak ya. Kami melihat tetap perlunya teman-teman dari kantor ini untuk juga tetap melakukan fungsi pengawasan, juga melakukan fungsi supervisi. Nah mungkin itu pertama boleh di-share kepada kami bagaimana kemudian apa yang tadi pagi sudah disampaikan, fungsi supervisi dari Bapperida itu katakanlah bisa juga dilakukan. Yang pertama tadi kami lihat sebetulnya di LCDI program saat ini kalau kita bicara LTF Pilot Project Pak, tidak hanya di Samosir, Sumatera Utara, kita ada di Pulau Enggano, Bengkulu, di mana Pulau Enggano itu berdasarkan Perpres Presiden Prabowo di awal tahun ini terjadi Perpres untuk percepatan pembangunan Pulau Enggano. Gitu. Enggano dibandingkan Samosir jauh berbeda. Kesana perlu 2 hari 1 malam, gitu. Kesini kita perlu 1 hari. Jadi berangkat pagi dari Medan sudah sampai di La Desa sekitar jam 6 sore. Kita juga ada di NTB, lalu kemudian Ambon di Pulau Seram. Pulau Seram juga perlu naik boat kurang lebih setengah hari untuk sampai ke sana. Begitu pula sebaliknya. Lalu ada di Jawa Barat dengan PT Geodipa. Geodipa itu pertanian integrated farming dengan menggunakan ekses dari panas bumi dipakai menjadi listrik dan kemudian dibuat integrated farming. Lalu kita juga ada di Bali, di mana di Bali program LCDI mensupport komunitas untuk EV, electric vehicle, hub untuk EV sekitaran daerah Nusa Dua dan sekitarnya. Jadi untuk kendaraan bermotor, EV kendaraan bermotor. Jadi ada beberapa program dan salah satunya tentunya di Samosir ini. Di sana kita bekerja sama, program ini ada yang langsung dengan katakanlah company, ada dengan universitas misalnya Unhas di Ujung Pandang, itu untuk program sampah waste to energy. Samosir kita sebetulnya tidak melalui LSM atau NGO di lapangan, tapi langsung ke Bapperida dengan bantuan dari rekan dari Balikbang. Jadi modalitinya berbeda, maka monitoring evaluasinya tentu berbeda, dan tetapi biasanya kalau misalnya dengan pemerintah daerah sudah ada perangkat-perangkatnya yang lebih terstruktur. Mungkin kalau itu bisa di-share kepada kami, itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah lalu di setiap proyek-proyek kita itu sebetulnya kita ada visibility. Jadi visibility ada papannya, program ini atau didanai atau disupport oleh pemerintah Inggris bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, QQ Bappenas atau Balikbang. Jadi mungkin nanti bagian dari monitoring evaluasi. Kenapa? Sehingga ketika orang datang dan lihat, tahu ini sebetulnya memang ini menjadi milik bersama dari masyarakat, tapi kemudian tahu ini ada dari mana asal usulnya. Mungkin itu menjadi next yang kita dikerjakan bersama-sama, karena tadi kami tidak melihat sama sekali atau belum mungkin ya, karena baru 2 bulan juga Pak, dan secara resmi belum buka keran resminya ya Pak ya. Betul. Itu yang kedua, mungkin tadi sempat disampaikan ketika pertemuan bahwa ada satu lokasi yang saat ini sedang berjalan di Sinaga, Sibonor Operatus. Sibonor Operatus dengan tambahan 1 titik lagi di Papahan. Desa Papahan. Sebetulnya kami ingin mendengar dari Bapak sekalian,
sebelum kita sampai ke titik yang kedua, memulai titik kedua, apakah ada masukan lesson learn dari yang titik pertama ini? Gitu. Kami memahami bahwa yang Sibonar Apparatus ini kurang lebih baru 2 bulan ya Pak ya, 2 bulan setengah. Kalau kita bicara impact itu atau kita bicara intermediate impact itu pun masih belum bisa. Semuanya masih kemungkinan nanti akan bisa 3 kali atau itu masih planning dan harapan. Tapi kita menghitung melihat intermediate impact ataupun impactnya itu mungkin 4 bulan atau 5 bulan dari sekarang baru terlihat betul memang bisa langsung kemudian dipergunakan lagi. Kalau ada yang bisa di share dari yang pertama ini sehingga nanti yang kedua katakanlah ada hal-hal yang dari awal sudah bisa kita jadikan indikator sehingga tidak ada hal dari satu ini kedua apa yang masih kurang gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi catatan juga untuk kami karena harapannya karena itu juga kenapa kita tidak langsung kemarin langsung 2 gitu. Kita mau lihat 1 dulu lalu seperti apa. Nah ini masih kita belum dapat seperti apa. Sebetulnya tadi juga agak sulit mengeksplor lesson learn untuk nanti yang titik kedua misalnya, atau akan dibuat sama persis seperti yang pertama misalnya. Kalau antara yang sekarang dengan mungkin yang ada sebelumnya kelihatan Pak dari konstruksinya berbeda. Yang kita datang kemarin yang sebelumnya waktu visit sebelumnya dari ketinggian, dari cakar, yang itu juga udah kelihatan. Jadi ada inovasi, ada hal-hal baru yang berbeda antara yang di Sibonar Apparatus ini dengan yang sebelumnya misalnya. Ya, tadi juga bisa jalan sampai ke ujung itu ada kita mungkin 20 orang dan itu tidak goyang gitu ya. Itu kalau kita ke Ancol aja Pak, kalau kita jalan tuh kan ada tuh di Ancol tuh tengah-tengah itu goyang sudah mulai 30-40 orang. Tadi saya lihat itu masih kokoh. Apa mungkin karena baru tidak tahu juga ya. Jadi dia masih kuat gitu cengkramannya. Tapi hal-hal seperti yang kami ingin dapatkan dari pertemuan hari ini. Yang terakhir adalah terkait anggaran Pak. Karena budget tadi sudah disampaikan akan ada untuk 1 tahun ini Pak. Nah, apakah itu juga berlaku untuk yang Papahan atau hanya berlaku yang di sini? Lalu yang kedua, kadang-kadang anggaran ini selalu memacu konflik, baik horizontal maupun vertikal, di antara sesama atau ke atas. Ini yang atas kok nggak dapat, ini gimana nih gitu. Jadi mungkin kalau bisa di-share lebih lanjut terkait anggaran, bagaimana kemudian dan pemerintah daerah bisa mensupport masyarakat yang ada yang mendapatkan manfaat. Begitu. Kalau yang tadi kami dengarkan sekarang mereka sepakat per satu rantai which is 20 kali 20 400 meter, maka they will contribute of 30.000. Dan angka itu jauh lebih murah dibandingkan kalau mereka menarik air dari bawah pakai diesel, pakai solar. Jadi tentunya buat mereka saving, ada beberapa saving, tapi buat kami tidak hanya saving tapi ada pengurangan emisi, avoided emission karena tidak memakai gasolin misalnya. Nah ini yang kami ingin dapatkan lebih lanjut. Demikian Pak. Terima kasih.